Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, bersungguh-sungguh. Sekali lagi saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, bersungguh-sungguh. Bisa saudara katakan sama-sama, apa itu? Saya yakin suara saudara masih bisa lebih keras lagi. Apa temanya? Bersungguh-sungguh. Kenapa saudara hari-hari ini perlu ditekankan, diingatkan kembali berulang-ulang kepada jemaat Tuhan tentang bersungguh-sungguh atau hal bersungguh-sungguh? Kenapa saudara? Karena ada banyak didapati sekarang anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah tidak lagi bersungguh-sungguh, termasuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak sungguh-sungguh bekerja, tidak sungguh-sungguh bersekolah, tidak sungguh-sungguh di dalam membangun rumah tangga, termasuk tidak sungguh-sungguh mengiring dan mengikut Tuhan. Padahal di balik dari kesungguhan itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Di balik keseriusan kita dengan Tuhan, di situ ada janji-janji berkat yang Tuhan sudah siapkan dengan segala kelimpahan yang atas kita. Dan juga akan amin. 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 Seorang istri ketika suaminya kembali kerja, baru 10 tahun, sudah 10 tahun mereka menikah. Tiba-tiba dia masuk pintu suaminya, dia bilang, "Pak, Mama sudah pikir-pikir kita tidak bisa lanjut lagi rumah tangga kita ini. Mama sudah pikir-pikir kita pisah saja." Apa? Cerai. Sungguh-sungguh kan? Iya. Serius kan? Iya. Sudah 10 tahun kok kita menikah, Mah. Kok sekarang Mama bilang cerai? Mau pisah? Pokoknya kita pisah saja. Sungguh-sungguh? Iya, kata. Oh ya, Mah. Sebenarnya Papa baru dapat rezeki. Papa baru mau suruh Mama buka rekening baru karena Papa mau transfer duit yang tidak banyak sih, Mah, 150 juta. Jadi istrinya yang ngotot, saudara, mau pisah, mukanya yang sedikit memerah, tahu-tahu mulai berubah. Oh iya, Mama kan suka tas ya. Itu Papa soalnya baru beli tas yang lagi ngetren sekarang itu, yang merek apa itu, Hermes itu, yang harganya puluhan juta itu. Aku baru beli itu, mau kasih Mama. Masa? Benar kata? Ya. Ini Papa juga sudah menghubungi satu travel. Papa sudah niat bulan untuk bawa Mama ke Israel. Nanti rutenya itu dari Jakarta kita singgah di Dubai, itu kan kota metropolitan. Pokoknya kita di sana dulu baru kita ke Israel. Balik lagi kita mau mampir lagi di Dubai. Pokoknya kita nikmati semua. Ya, jadi gimana, Mama? Mama serius mau pisah? Apa ini? Tadi kan Mama cuma berbulan, Mama nggak sungguh-sungguh. Oh iya, maaf Papa juga cuma bergurau ada bulan. Rumah tangga kok cuma dibawa bergurau, nggak sungguh-sungguh. Dan ini bukan hanya terjadi. 3 minggu lalu saya diundang khotbah di salah satu kota cukup maju di daerah Kabupaten Sambas, namanya Sekura.
diundang oleh salah satu gereja aliran Protestan. Pak, nanti khotbah KKR. Saya tanya temanya apa? Temanya tentang hubungan keluarga. Saya nyampe di sana saudara, dan kemudian saya tanya-tanya dulu karena diajak makan dulu sebelum ibadah. Wah, sini Pak, lagi banyak masalah rumah tangga. Ada banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen yang tidak serius menjalani, tidak sungguh-sungguh menjalani rumah tangga keluarga. Oh ya itu. Dan itu bukan cuma di sana, di Singkawang, di mana-mana, tidak terkecuali di jemaat di tempat ini. Mungkin sudah tidak serius, tidak sungguh-sungguh menjalani rumah tangga. Ada anak mahasiswa kemarin, dia tidak lanjut lagi kuliah. Kenapa? Dia sudah tidak serius lagi, tidak sungguh-sungguh lagi berkuliah. Padahal sudah sekian tahun orang tua biayai, sudah, tapi dia tidak sungguh-sungguh lagi, dia mau berhenti. Dan masih banyak aspek yang kompleks dihadapi oleh kita, di mana menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan menjalankan sesuatu. Dan yang paling parah, tidak sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, tidak sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita pagi hari ini, Alkitab berkata sebenarnya ada hal yang luar biasa Tuhan sudah sediakan kalau kita bersungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Sudah dapat katakan amin? Sudah di atas, oh ya, sudah dapat pasti karena sudah di atas kan. Mari sama-sama kita baca. Dan kita baca di sini juga apa-apa ya supaya serempak. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Perhatikan kalimat yang terakhir dikatakan begini ya. Ini yang mau digarisbawahi. Dan bahwa Allah memberi upah. Memberi upah di sini sebenarnya lebih ditekankan memberi upah yang berkelimpahan. Jadi yang tidak terbatas. Memberi upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Tidak main-main ya, Tuhan serius ya. Dia sungguh-sungguh sudah sediakan upah buat mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu ayat lagi mari kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Haleluya. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Mari kita akan baca lagi bersama-sama. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Marilah kita mengenal dan apa saudara, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kitab Ibrani, Paulus berkata dalam kitab Ibrani, Tuhan menyediakan upah bagi mereka yang bersungguh-sungguh kepada Dia, sungguh-sungguh cari Dia. Siapa Dia ini? Dialah Tuhan, dan Tuhan sediakan upah bukan sebatas, bukan sembarang upah, tapi upah hadiah, reward yang berlimpah. Kata Paulus jemaat Korintus, yang tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah timbul di hati kita, itu yang Tuhan sediakan.
Amin. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi, yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan amin. Yang masih ragu-ragu, katakan benar. Yang masih belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini, katakan puji Tuhan. Berarti sudah bersungguh-sungguh ya semua ini. Berarti tidak perlu lagi kalau bersungguh-sungguh sebenarnya ini ya. Apa perlu dilanjutkan ini khotbah ini kalau semua sudah bersungguh-sungguh ya? Ya kalaupun semua sudah bersungguh-sungguh ya, mengingatkan saja, nggak apa-apa. Amin. Tapi coba kita akan lihat apakah benar kita memang sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan atau belum. Saudara, kata bersungguh-sungguh itu saya lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kemudian saya hubungkan dengan pengertian sungguh-sungguh dalam 2 ayat ini. Nah, dia memiliki pengertian yang pertama. Yang pertama itu, kata sungguh-sungguh ini mengandung arti melakukan sesuatu dengan segenap hati, pikiran, dan tenaga, serta dengan penuh tanggung jawab. Jadi pengertian dari bersungguh-sungguh ini adalah melakukan sesuatu dengan hati. Ada Bu Harti di sini ya. Jadi dengan hati, pikiran, dan tindakan, perbuatan. Jadi melingkupi semua unsur hidup manusia ini, tubuh, jiwa, dan roh. Paulus berkata di dalam kitab Roma 12 ayat 1, tolong Roma 12 ayat 1, kitab Roma 12 ayat 1, perhatikan baik-baik saudara. Kata sungguh-sungguh ini adalah melakukan dengan hati, pikiran, dan perbuatan, tindakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu tidak dengan hati, tidak dengan pikiran, tidak dengan perbuatan dan tindakan yang benar, itu berarti tidak sungguh-sungguh. Mari lihat saudara, Alkitab berkata, sama-sama kita baca 2, 3. Saya yakin masih bisa lebih keras suara saudara ya, saudara. Haleluya, karena saudara, semangat saudara itu menentukan berkat Tuhan turun atas saudara. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi kata mempersembahkan di sini saudara mengandung arti memberikan semuanya dengan pengorbanan, bahkan disertai dengan pengorbanan. Jadi mempersembahkan dengan full, disertai pengorbanan dan melibatkan semua tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini itu ada apa saudara? Ada tubuh fisik ini ya, tubuh ini fisik. Badan diwakilkan kepada 5 panca indera kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, lidah untuk mengucap. Itu tubuh jasmani, jasad badan kita, body ini sudah. Jadi saudara, orang yang bersungguh-sungguh itu adalah apa? Mempersembahkan badan buih hidupnya ini. Yang kedua, pikiran. Di dalam pikiran itu ada apa? Ada kehendak, ada kemauan, ada logika. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, kehendak, kemauan, ada perasaan. Itu di dalam jiwa kita. Nah, Tuhan mau orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang juga mempersembahkan
mempersembahkan jiwanya, bukan cuma badannya ini, tapi jiwanya juga. Di mana di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, ada kemauan, ada kehendak, ada keinginan. Itu mesti dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan disertai dengan pengorbanan. Berikut ada roh manusia. Roh manusia ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai media untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Allah kita itu adalah roh, dan Dia bersekutu kita dengan kita melalui roh kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau supaya saudara kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini meliputi semua aspek, 3 aspek, yaitu tubuh, badan, jiwa, dan roh. Nah, yang bersungguh-sungguh itu artinya melibatkan semua dan mempersembahkan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadahmu yang sejati. Itu baru namanya sungguh-sungguh. Sekarang, apakah benar kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dengan mempersembahkan seluruh hidup kita ini. Contoh, ya yang sederhana. Kalau datang beribadah seperti ini, yang simpel-simpel. Apa sudah sungguh-sungguh datang cari Tuhan? Ya? Apa sudah sungguh-sungguh saudara datang beribadah? Ketika saudara berdoa, apakah saudara sudah sungguh-sungguh berdoa? Ketika saudara baca firman Tuhan, apakah sudah sungguh-sungguh baca firman Tuhan? Ketika saudara memberi, apakah sudah sungguh-sungguh memberi? Ketika saudara berkorban, apakah sudah sungguh-sungguh berkorban? Ketika saudara menolong orang, apakah sudah sungguh-sungguh menolong? Nah, ada 2 hal tentang bagian yang pertama dari hal bersungguh-sungguh yang ingin saya garis bawahi kepada kita pagi hari ini. Yang pertama, dari hal mempersembahkan tubuh kita ini, yang pertama itu adalah namanya motivasi. Sesuatu yang keluar dari dalam, sesuatu yang dari hati. Motivasi kita itu apa? Motivasi ini juga berhubungan dengan tujuan kita melakukan sesuatu itu apa sih, saudara? Ukuran kesungguhan kita itu ketika kita melakukan sesuatu, apakah benar-benar dari hati? Maksudnya motivasi kita ini benar atau enggak sih? Motivasi kita apakah yang benar itu maksudnya apa? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Atau hanya mau mencari kepentingan diri sendiri? Atau hanya mau mencari kehormatan diri sendiri? Atau hanya mau mencari apa, saudara? Popularitas. Kalau pelan-pelan sih bisa, kalau lagi populer. Kalau lagi ngomong cepat. Nah, saudara, yang diuji itu motivasi. Saudara kalau datang ke gereja, tujuannya apa? Mau bersekutu dengan Tuhan atau enggak? Tapi di sini sih kayaknya mau benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mau menikmati hadirat Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Teman hamba Tuhan dia cerita, ada ibu di jemaat dia datang, wah agak lain. Dia tanya setelah selesai ibadah, Bu, kok ibu ibadah agak lain? Kenapa, saudara? Karena dia datang, dia baru beli baju warna kuning, rok warna hijau, sepatu merah. Datang dia ibadah terlambat lagi.
terlambat saudara datang ya. Orang lagi konsentrasi mau ibadah, akhirnya siapa ini ya tok. Senyum lagi. Kenapa begitu? Supaya orang lihat saya pakai baju baru, sepatu baru, apalagi roh baru. Itu motivasinya dia. Saudara kalau baru beli baju baru, beli sepatu baru, rok baru, hanya ada 2 tempat yang memungkinkan saudara bisa pamerkan itu. Satu di pesta, yang kedua di mana? Di gereja. Ini kembali prinsip itu, hati kita, motivasi kita itu sudah. Kesungguhan itu diukur dari motivasi kita. Mongol dia bilang, satu ketika saya lihat mama saya ibadah di Plaza Senayan. Kaget dia sudah. Kenapa? Mamanya itu waktu penyembahan. Kuasamu terlebih. Biasa kan ini diangkat tinggi-tinggi, jarinya juga dibuka begini. Dosa. Tidak cukup cuma satu. Tuhan terlebih. Dia bilang kita cuma senyum-senyum. Kenapa? Karena kita baru beli cincin berlian yang kita dari mama. Di jari baru begini cincin berlian. Rupanya mamanya angkat tangan karena baru berlian. Padahal mama nggak tahu itu palsu, kita kata. Cuma itu motivasi. Tapi di sini waktu angkat tangan tadi benar-benar karena penyembahan. Amin. Amin. Motivasi sungguh-sungguh kita sudah dengan Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri. Atau ketika seorang WL dia lagi semangat aktif penyembahan. Ketika suasana sudah mulai naik, dia kasih kode sama pemain keyboard. Pemain keyboardnya pas sore pulang lagi. Pemain keyboardnya ternyata punya cek itu WL itu maksudnya dia overtone. Cuma si pemain keyboardnya ini pikir, oh hebat kamu main jadi dia tuntut kemuliaan Tuhan. Motivasinya betul, cuma salah komunikasi sampai WL-nya cengkel. Motivasinya sih betul, sudah bukan dia akan jago semua untuk kemuliaan. Jadi kembali lagi motivasi kita. Sungguh-sungguh itu diukur dari motivasi kita. Ibu-ibu, istri-istri, saudara, tujuan berumah tangga bukan karena dapat Hermes yang baru, bukan karena saudara mau diajak ini, bukan hal-hal materi, tapi hati yang sungguh mencintai suami. Begitu juga suami kepada istri, katakan amin. Motivasi itu juga saudara. Kesungguhan itu maksudnya dalam hal kesungguhan ini yang diukur itu adalah pengorbanan. Kesungguhan saudara itu yang berikut diukur dari pengorbanan kita. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh berkorban, mempersembahkan, itu disaksikan kesungguhan. Serta bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi manusia itu. Dia korbankan dirinya mati tergantung di kayu salib. Pengorbanan. Amin. Ketika masih pacaran bilang, dalamnya laut bisa, luasnya samudra aku akan seberangi demi kamu. Sekali sudah menikah, nyebrang jalan aja dibiarkan, itu istri tertinggal di belakang, kendaraan lagi rame.
Kalau saya tetap jaga istri saya, apalagi menyeberang, apalagi di mall, saya tetap setia menggandeng istri saya. Maksudnya supaya, tapi kalau tanya istri saya, justru tapi yang mau pegang supaya nggak kemana-mana. Karena kadang-kadang saya juga justru yang kemana-mana sebenarnya. Makanya lebih baik saya nggak ke mall. Kenapa? Kalau ke mall kadang-kadang kalau sudah nengok kiri kanan kan lebih baik menghindar daripada pengorbanan. Saudara datang ibadah aja misalnya, kita kadang suka datang terlambat. Sering saya ingatkan datang terlambat, padahal terlambat 5 menit, 10 menit sudah. Cuma karena mungkin pagi-pagi udah asik buka HP, buka ini. Padahal cuma tinggalkan aja sebentar dulu. Yang penting saya mau datang kepada Tuhan. Ketika sudah ibadah, mau tepuk tangan saja saudara. Tadi saya sementara minum kopi, tahu-tahu saudara kaget si Susi. Oh kenapa? Maaf, Bu Gembala bilang itu ini lagi tepuk nyamuk katanya. Memang keras sekali saking jengkelnya saudara. Tapi masih lebih keras kalau saya tepuk tangan di gereja. Kemana saudara tepuk tangan di gereja? Kalau baru begitu tepuk tangan belum mantap itu sudah. Tapi tepuk lebih keras, pengorbanan tepuk tangan ini nyamuk daripada saudara mau tepuk tangan untuk Tuhan. Padahal tepuk tangan itu emang GPDI yang ajarkan, gereja karismatik yang ajarkan. Enggak, Alkitab yang ajarkan bertepuk tanganlah hai segala bangsa. Tepuk tangan di Mazmur 47 itu saudara, itu dihubungkan dengan apa? Tepuk tanganlah segala bangsa dan bersorak-sorai. Jadi tepuk tangan itu dihubungkan dengan hal memuji Tuhan, bukan GPDI, bukan GBI, bukan aliran karismatik yang ajarkan tepuk tangan. Yang ajarkan itu firman Tuhan. Untuk siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berikanlah kakiku. Apa tepuk tangan benar? Takut keringat Pak Pendeta. Kalau cuma takut keringat saudara mau tepuk tangan, itukah bukti kesungguhanmu dengan Tuhan? Itukah bukti pengorbananmu? Padahal kadang-kadang tanpa sadar kita tampar istri lebih keras itu maka pada tepuk tangan. Saya tidak memaksa saudara, coba berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saya akan bisa lebih saya kuat lagi surat kebenaran buat Tuhan. Haleluya, haleluya, bersorak-sorai. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Termasuk tepuk tangan. Tuhan selesai ibadah saudara juga tepuk tangan terus pulang rumah. Sampai semangat tepuk tangan terus. Nanti dipikir apa ini? Di gereja ketika kau sedang memuliakan, kalau memang lagi pres, ujian tepuk tangan saja saudara. Jangan pikir karena WL suruh tepuk tangan baru tepuk tangan. Enggak. Lakukan itu semuanya seperti untuk Tuhan. Bukan bicara kita kan untuk kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, bukan kita. Angkat tangan. Kalau di Alkitab diajarkan itu angkat tangan itu ada 3 atau 4. Satu, ada angkat tangan begini. Itu angkat tangan ini saudara, angkat tangan yang mau menerima berkat dari Tuhan. Makanya kalau doa berkat kan gembala sidang suruh saudara tadahkan tangan, tadah untuk tidak terima berkat dari Tuhan. Tapi ada angkat tangannya begini atau begini atau melengkung ke dalam namanya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu melengkung ke dalam atau melempar keluar, itu bahasa asli melempar keluar. Itu adalah angkat tangan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran umat Tuhan, apalagi di zaman Daud saudara.
Pondok Daud. Waduh, umat Tuhan kalau menyembah Tuhan, memang mereka angkat tangan sungguh-sungguh. Tapi bukan untuk siapa, untuk kemuliaan. Kenapa ada angkat tangan? Capek apa enggak? Itukah bukti kesungguhan dengan pengorbanan? Coba kalau Tuhan bilang, aduh capek saya mau menyelamatkan manusia, nggak selamat kita saudara. Atau Tuhan bilang, malas saya mau diselamatkan manusia, nggak selamat kita. Tapi Tuhan bukan cuma angkat tangan, dia rela saudara dipaku tangannya saudara untuk saudara dan saya. Jadi kemudian ketika saudara datang beribadah, kemudian mau angkat tangan aja capek, mau menyembah Tuhan saja malas saudara. Inikah bukti yang kau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau angkat tangan aja. Kuasamu terlebih. Jangan-jangan cuma saya angkat tangan. Padahal roh sudah mendorong dia untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan mengangkat tangan. Tapi waktu dia mengangkat tangan, dia lihat kirinya. Saudara datang beribadah itu urusanmu dengan Tuhan, bukan dengan pendeta, bukan dengan WL, bukan dengan siapa. Engkau mau datang itu mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya banyak yang suka pindah-pindah gereja, punya pindah ini. Kenapa? Dia mengukur saudara hal ibadah itu dengan hal-hal materi, hal-hal jasmani lahiriah. Kalau saja dia mau mengukur bahwa ibadah itu adalah datang bersekutu menyenangkan Tuhan, dia akan komitmen bersekutu. Bisa katakan amin. Terserah apa mau terjadi di sekeliling, saya hanya mau fokus dengan Tuhan. Kurang keras tepuk tangannya, jangan tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan untuk Tuhan. Bu, saya lihat ibu tadi nyanyinya kok tidak benar, kata gembalanya kepada seorang ibu. Saya lihat ibu mau buka mulut, tutup mulut aja susah kok tadi bu ya. Gembala ngomong ke seorang ibu ketika selesai ibadah, Pak Gembala, saya baru beli lipstik, baru pakai lipstik yang baru. Ya gitulah Pak, karena memang keuangan terbatas dari lipstik murah. Jadi kalau ketemu itu bibir bisa kemana-mana itu kepada, bisa smear itu. Jadi kalau nyanyi Tuhan tidak bisa ketutup di bibir, takut memerengkat. Ya mau pakailah lipstik murah. Silakan pakai lipstik. Maksudnya bukan silakan saya, terserah saudara ya. Yang penting jangan menyolok lah saudara ya. Ya kita kan keindahan juga tidak dilarang oleh Alkitab. Tapi jangan sampai gara-gara lipstik menghalangi saudara beribadah memuji menyembah Tuhan. Saya sudah cerita berapa kali, karena saya sekolah di Manado di satu sekolah namanya El Shaddai, sekolah Pantekosta DPDI. Saya berjemaat juga di DPD El Shaddai, pendeta Niki semua. Seorang ibu terlambat ibadah. Berapa kali terlambat ibadah? Ternyata setelah diketahui apa sudah? Dari gereja DPD El Shaddai sampai di jalan besar itu sekarang sudah jadi boulevard gitu ya. Itu sekitar 100 meter. Nah outlet itu kan cuma di depan, jadi berhentinya di depan, di jalan kaki itu. Ternyata beberapa kali dia, ketika kalau dia mau berhenti itu, dia mau berhentikan itu outlet, disuruh berhenti sekarang, tapi outletnya jalan terus, malah makin kencang. Kenapa? Dia kalau di Manado sudah berhenti kalau mau naik outlet, kan kalau mau berhenti bilang stop. Nah ini ibu ini tuh saya ternyata karena dia tidak mau bibirnya ketemu, dia bilang stop. Seharusnya stop, stop. Jadi itu sopir oprek yang kemudian akhirnya dengan stop. Kalau stop itu di Manado, makin laju makin kencang. Stop. Terlambat cuma gara-gara lipstick yang tidak mau ketemu itu bibir. Itu pengorbanan saudara untuk Tuhan.
kami bersemangat lagi untuk motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena mungkin saudara pejabat, ya karena saudara orang terhormat, jadi mau datang ke gereja. Jaim ya. Apa itu jaim? Jaga image. Datang masuk gereja aja berwibawa kan? Angkat tangan. Tuhanku, maknanya saudara perlu dibawa. Daud itu raja loh saudara, raja yang terkenal di seluruh Israel, bahkan bukan cuma di seluruh Israel, itu bangsa-bangsa di sekitar, suku-suku bangsa di sekitar Israel, hampir seluruh Eropa dan Asia tahu siapa itu Raja Daud. Seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat populer. Tapi kalau dia datang memuji menyembah Tuhan, tidak ada itu bahasa jahat yang ada di pikiran Daud. Saya mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang terutama. Saya yakin jemaat di sini akan selalu punya hati motivasi menyembah Tuhan. Amin saudara. Dan disertai dengan pengorbanan. Saya akan pilih, kalau saya tidak apa-apa, saya pulang dari gereja berkeringat, yang penting saya ada datang menyembah, memuliakan, mengenangkan Tuhan. Syukur saudara sudah pakai AC. Kemungkinan untuk keringat tidak mungkin. Kemungkinan untuk make up saudara luntur itu sudah kecil sekali. Kalau dulu saudara di kampung pulang itu ibu-ibu, di sini sudah merah, di sini sudah hitam, saudara ini bibir sudah di sini itu merah. Kenapa? Karena pulang di sana, kalau Pantai Kosta mula-mula kan, pulang saudara sudah serekor itu muka, tidak apa-apa. Yang penting memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Aminnya kurang mantap. Aminnya kurang mantap. Saudara ingat ya, kesungguhan itu diukur dari motivasi kita dan juga apa? Pengorbanan. Sungguhan. Saudara tidak mau lihat saudara punya Tuhan mau lihat hati kita. Begitu juga saudara berdoa, yang Tuhan cari itu kesungguhan hati kita. Tuhan tidak melihat fasihnya saudara untuk berkata-kata, menyusun kata-kata berdoa. Bukan itu yang paling utama. Yang utama itu adalah dari hati kita saudara mengungkapkan kepada Tuhan. Seorang anak sekolah minggu dia telepon tantenya, "Tante tolong tengah malam datang doain. Datang dulu ke rumah berdoa." Ya karena tante gembala ini dia seorang ibu gembala, walaupun tengah malam sudah terantuk-antuk dia pergi mau mendoakan. Ketika dia sampai di rumah anak sekolah minggu, siapa yang sakit mau didoakan? Ini tante kucing saya ini memang sudah lemas sekali sudah. Dia telepon ibu gembalanya tengah malam saudara hanya untuk mendoakan kucing yang sudah sekarat. Dan namanya gembala, ibu gembala mesti doa. Tetapi mungkin ada disertai sedikit kesal atau apa, akhirnya ibu gembala berdoa untuk kucingnya. Tuhan, kami berdoa buat kucing dari Nelly. Kucing dari Nelly. Kalau mau sembuh, kalau mau mati. Seminggu kemudian sudah datang anak sekolah minggu. Sebelum ke sekolah dia diantar sopirnya ke sekolah. Dia mau pingin mampir ke rumah ibu gembala karena dia dengar ibu gembalanya sakit. Datanglah dia. Tante boleh Nelin berdoa untuk tante. Oh terima kasih. Anak sekolah minggu punya hati untuk ibu gembalanya. Tante apa? Ya tante lagi sakit. Boleh Nelin berdoa? Iya kan? Berdoa lagi. Dan dia ingat saudara doa tante gembala. Dengan penuh keyakinan dia tumpang tangan sama tante. Tante, di dalam nama Yesus kalau mau sembuh-sembuhlah.
Kalau mau mati, matilah. Amin. Wah, ini saudara, kalau saudara dengar orang berdoa begini, tapi besok dengar kabar ibu gembalanya sembuh. Kenapa? Karena dia sembuh dari seorang anak yang berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan karena kehebatan berkata-kata, menyusun kalimat dan berdoa. Justru itu yang Tuhan tegur sama ahli Taurat. Kamu bertele-tele berdoa, terlalu bertele-tele berdoa. Akhirnya cuma mau menyombongkan diri bahwa dia hebat berdoa syafaat. Itu nol yang Tuhan. Tapi apapun saudara yang kau lakukan, ketika engkau lakukan itu dari hati, motivasi yang benar, tulus, dan kemudian disertai dengan pengorbanan, siap-siaplah engkau untuk engkau diberkati Tuhan. Siap-siaplah untuk Tuhan dan akan berkat. Yang kedua, tenang saudara, ada 5 kekuatan ini. Baru kedua ini saudara. Jangan lihat jam dulu saudara. Saudara lihat begini itu sama aja mengusir saudara, musuh saya berhenti saudara khotbah. Tenang saudara ya. Kita mengalir dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus. Amin. Saya melarang itu, makanya saudara di gereja kami di Singkawang, jangan saya taruh di belakang. Kenapa? Supaya jangan ada yang kalau di samping terus, kalau sementara khotbah pendeta. Tahu saya lihat di sini saudara. Fokus dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, hal yang kedua, yang ketiga dari hal kesungguhan itu adalah apa? Semangat. Lihat ya, semangat. Sekali lagi katakan apa? Semangat. Saya membaca sebuah artikel. Untuk kita melakukan sesuatu dengan awal sudah disertai dengan semangat, maka 50% dari hasil itu kita sudah pegang. Ya, melakukan sesuatu dengan modal semangat aja, 50% itu saudara kita sudah dapat dari apa yang kita lakukan. Kalau yang 50% itu tinggal didukung faktor-faktor lain. Jadi betapa pentingnya semangat menjalani hidup ini. Spirit menjalani hidup ini betapa pentingnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa saudara. Apapun yang kita hadapi, hadapi dengan semangat. Amin saudara. Saya udah cerita sama saudara, tapi tidak apa-apa, supaya saudara ingat kembali. Di kampung kami, di sebelah kampung kami itu ada namanya Desa Kolongan. Di situ ada jemaat GPDI. Karena GPDI jadi ibadahnya semangat sekali seperti tadi sudah. Tepuk tangan saudara, angkat tangan. Kalau ada hamba Tuhan lagi khotbah, oh, tidak disuruh bilang amin, amin. Tidak disuruh bilang haleluya, haleluya. Yang penting dia sudah dengar dan terima berkat dari firman Tuhan. Langsung amin, haleluya. Kalau sekarang kan banyak jemaat ada amin, amin. Udah disuruh pun masih saudara lemah. Amin. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara dan berkati dengan firman Tuhan, enggak disuruh pun sambut saja dengan amin. Itu tunjukkan betapa antusiasnya kita. Amin saudara. Karena kalau saudara bilang amin, itu artinya apa? Kalau lihat di kamus Alkitab ini di bagian belakang, amin itu artinya pasti, sungguh, benar. Jadi waktu saudara bilang amin, saudara sedang menyatakan, memproklamirkan bahwa firman itu benar. Dan ketika saudara sampaikan itu, maka firman itu yang kemudian menjadi rema, menjadi bagian dari hidup. Amin. Coba bilang amin, haleluya, amin, haleluya. Memang kadang-kadang jemaat itu mesti dilatih seperti itu. Itu kan Paulus bilang, latihlah dirimu dalam hal apa? Ibadah. Karena banyak jemaat yang malas-malas. Amin, haleluya, amin, haleluya. Menikahlah ini bapak ini dengan jemaat di kampung sebelah yang dari gereja yang ibadahnya sangat teratur, tertib, dan juga tenang dan sunyi.
Setelah menikah dia pindah ke kampung istrinya karena tidak ada GPDI di situ. Jadi akhirnya dia ibadahlah di salah satu gereja yang ibadahnya tenang, tertib, dan sunyi. Sampailah di saat firman Tuhan disampaikan, dia sudah dapat berkat firman Tuhan. Biasanya kalau di GPDI dia langsung amin, haleluya. Tapi karena semangatnya yang menyala-nyala, semangatnya yang membara dari sekolah minggu sampai dia menikah, sementara berkhotbah dia dapat berkat, ini dia nak tanya amin. Itu jemaat siapa ini yang amin di batinnya. Tidak lama kemudian haleluya, mereka jemaat yang baru. 2 minggu begitu, 3 minggu ternyata jemaat sudah ngeluh, jemaat yang lain sudah ngeluh, terganggu mereka katanya. Dan pengkhotbah itu bisa tenang. Akhirnya sebelum ibadah gembala, bro, nanti selesai ibadah bro ke pastor dulu ya, saya ingin sharing. Oh iya, selesai ibadah datang dia, bro maaf jangan tersinggung bro ya, saya itu ada sepatu baru. Nah saya lihat sepatunya bro itu sudah terbuka di depan. Kalau orang lalu bilang so longkak. Saya mau kasih ini apa ini sepatu sama bro, jangan tersinggung ya. Oh, kalau orang Pentekosta dikasih berkat, puji Tuhan saudara ya, namanya berkat dari Tuhan tidak bisa ditolak. Waktu dia pas saudara pasang besar, tapi dia bilang Pentekosta selalu pas, dia besar atau kecil Pentekosta selalu pas. Pas mau pulang, pendetanya pesan, bro, ini maaf sekali lagi. Oh, kenapa? Ini bro, selama ini kan bro, kalau saya firman Tuhan, bro suka bilang amin, haleluya. Ternyata jemaat sudah terkena, sudah terganggu. Ternyata saya pun sudah terganggu kalau bro bilang amin, haleluya. Karena kami tidak terbiasa dengan begitu. Ya, oke, tidak pendeta. Kenapa? Apa sepatu? Hari Minggu dia dengan khotbah. Dia sudah dapat berkat firman Tuhan. Dia mau bilang amin. Dia ingat Pak Pendeta bilang, usah lagi bilang itu ya. Dia lihat di sepatu. Dia mau bilang haleluya, dia lihat lagi sepatu sudah dia pakai bagus. Tidak ada. Tapi ketiga kali saudara, karena semangatnya yang memang sudah terbentuk dari sekolah minggu pemuda remaja sampai menikah. Saudara, dia sudah tidak tahan lagi saudara, ketika hamba Tuhan ini lagi khotbah, dia ambil itu sepatu, dia bilang, Pak Pendeta sepatu tinggal sepatu, tetapi haleluya jangan terus, haleluya. Semangat tidak boleh dihentikan oleh apapun juga, karena semangat itu sangat menentukan untuk engkau meraih apa yang engkau akan raih di depan, dan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Apapun kendala, semangat. Coba katakan di samping kiri kanan, semangat. Kenapa saya suruh saudara? Haleluya. Saya masih sampai sekarang masih suka olahraga namanya bulu tangkis, badminton. Di Singkawang kami punya grup PB, namanya PB Norio. Ada satu orang yang kalau main biasa dia banyak kalah, sering kalah. Tapi dia suka sering ajak saya pasangan karena mainnya biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya pasangan dengan dia, saya menang. Gak tahu si Ahin ini kok kalau pasangan dengan Pak Bidi sering menang katanya. Di sini juga saya punya teman main bulu tangkis di gor. Pendeta-pendeta ada juga yang majelis. Saudara, ada satu orang namanya Afum. Kok Afum? Saya kalau pasangan dengan dia selalu menang.
sampai saat ini belum pernah kalah. Padahal dia sering kalah. Dia bilang, saya masih di Singkawang, dia sudah bilang, Pak, kapan kemudian apa? Kapan kemudian? Kita pesan lagi ya. Semangat dia. Kenapa? Saya kalau pasangan dengan mereka, tidak ada kata lain yang saya selalu mengatakan, semangat. Kamu silakan main dengan caramu. Yang penting semangat. Dan akhirnya ternyata membuat dia tidak terbebani, tidak terintimidasi. Mungkin secara teknis saya lebih bagus dari dia, tapi saya tidak pernah membunuh dia, apalagi menekan dia. Mereka semangat. Saudara, ternyata dengan dia semangat, keahlian dia itu saudara ternyata muncul, kelebihan dia itu muncul. Tapi kalau kita selalu menyoroti kesalahan dia, dia salah servis, dia salah, aduh, tak boleh begitu, tak boleh begitu. Akhirnya apa? Dia salah terus. Potensi dia tidak keluar. Betapa pentingnya itu semua. Karena semangat itu akan memproduksi, akan menghasilkan sel-sel positif dalam diri kita. Orang yang sudah bersemangat hidup, saudara, itu ada sel-sel positif, ada hal-hal positif dalam diri dia itu akan berkembang. Dan otomatis itu akan memotivasi dia, dan kemudian akhirnya dia akan tampil sebagai pemenang. Saya berolahraga bukan cuma sebatas olahraga, tapi saya melatih mental pemenang saya dengan terus bersemangat menjalani hidup. Wah, seberat sesulit apapun, saya akan terus bersemangat. Orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang bersemangat. Katakan apa? Bersemangat. Yang terakhir, puji Tuhan, saya lihat suatu tarik nafas. Kalau sudah terakhir, ya tidak lama lagi ini khotbah. Arti dari bersungguh-sungguh yang kedua. Yang pertama tadi itu adalah apa? Melakukan sesuatu dengan hati, pikiran, tenaga. Yang kedua, arti bersungguh-sungguh itu artinya tekun, disiplin. Pertama disiplin, tekun, setia, pantang menyerah. Nah itu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang disiplin, tekun, setia, pantang menyerah. Itu orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau saudara bilang saya sungguh-sungguh, tapi nggak tekun, nggak disiplin, nggak tekun, nggak setia, nggak pantang menyerah, itu berarti belum bersungguh-sungguh. Ada orang sudah melakukan sesuatu dengan hati, sudah melakukan sesuatu dengan pikiran, sudah melakukan dengan tenaga, sudah disertai dengan pengorbanan, tetapi itu belum menjamin untuk meraih sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Harus dibuktikan dulu dengan ketekunan, kesetiaan, sikap pantang menyerah. Karena bisa saja kita melakukan sesuatu dengan hati, dengan hati, dengan pikiran, dengan pengorbanan. Hari ini kita bisa lakukan itu, tapi belum tentu besok, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan engkau akan setia dan tekun melakukan itu. Tapi orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang tetap setia, komitmen. Itu namanya komitmen. Sekali dia melakukan sesuatu, dia akan terus berjuang. Apapun masalah konsekuensi, dia akan terus berjuang sampai dia mendapatkan apa yang dia tahu itu pasti Tuhan berikan. Tidak ada yang bilang aneh. Ada seorang pelari, mereka berlomba berlari, tetapi saudara, ini yang satu pelari ini saudara, ya, badannya pendek, dan kemudian secara postur dia kalah dari pelari-pelari yang lain. Dan di akhir dari lintasan itu, mereka harus melompati tembok yang tinggi. Mereka mulai berlari sudah.
Ketika mereka mulai berlari, saudara, ada yang sudah berlari, tapi waktu dia lihat teman di samping dia, aduh ini lebih cepat dari saya, akhirnya dia mundur sendiri. Beberapa pelari masih terus berlari, termasuk yang satu pemuda ini yang badannya pendek, posturnya tidak memadai untuk dia meraih kemenangan. Tapi kemudian dia terus berlari. Dia lihat di samping kiri kanan, dan kemudian akhirnya terdengar, mana bisa, kalian gak mampu, kamu juga gak mampu, mana kamu bisa menang, itu di akhir sana ada tembok yang tinggi, tidak mungkin kamu bisa lompat. Saudara, dia lihat kiri kanan, tapi dia terus dia lari terus. Di satu pemuda dia lari terus, dia banyak dipengaruhi oleh hal-hal di lingkungan di sekitar, tapi dia terus maju, sampai akhirnya di titik terakhir dia melompat. Dia berkonsentrasi penuh, saudara, dan kemudian ketika dia ambil titik lompat, dia bisa melompat dan melangkahi itu tembok. Jadilah dia seorang pemenang. Saudara tahu kenapa dia bisa menjadi pemenang? Karena ternyata dia itu tunduk, ya, dia tidak bisa menang. Jadi apapun orang ngomong, dia nggak dengar. Apapun orang ngomong, dia nggak peduli. Dia bukan apa, dia fokus, dan dia terus melakukan apa yang dia lakukan. Dia sedang berlomba, dia terus berlomba. Dia sedang berlomba, dia terus berlomba. Dia tahu ada potensi untuk dia bisa meraih. Jadilah dia pemenang. Saudara, yang Tuhan cari hari-hari ini, orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang mau tetap tekun bersedia. Satu ayat Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal 10, perhatikan baik-baik ini ayat firman Tuhan. Ayat 35, Ibrani 10 ayat 35 ya. Mari perhatikan ayat ini, Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Orang yang bersungguh-sungguh yang kedua itu, perhatikan 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terus, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara ya. Kamu memperoleh. Tadi pemazmur dia ayat Hosea 6 dia katakan begini, dia akan terbit seperti fajar. Kata terbit seperti fajar ini, yaitu fajar itu artinya sesuatu yang matahari yang pasti terbit, tetapi dengan sinar yang berkilau-kilau. Jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang akan meraih hal yang luar biasa dan maksimal. Kemudian apa? Dia akan menikmati hujan yang turun pada hujan akhir musim. Di Israel itu ada 2 musim hujan awal dan hujan akhir. Kalau hujan awal itu saudara, misalnya hujan awal dia turun, tapi ada namanya hujan akhir. Nah, hujan akhir itu saudara, itu hujan yang turun itu porsinya bukan cuma 1, tapi hujan akhir itu yang turun, porsi hujan akhir turun, tetapi yang porsi hujan awal dia turun juga di hujan akhir. Jadi maksudnya ada double porsi. Hujan yang turun di akhir musim itu adalah hujan yang double porsi. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang akan diberkati dengan kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh mengiring Tuhan dalam kehidupan sekular kita. Sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh berkarir, sungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Ini sudah mau siap-siap kita mau pilkada, pilpres, pileg legislatif, dan kita ingin apa? Sungguh-sungguhlah meraih segala-galanya, lakukan segala sesuatu dengan serius, sungguh-sungguh. Tuhan janji, Tuhan setia memberkati kita semua. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.